Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1346. Manajemen para tahanan memang menjadi masalah bagi Ye Shikai. Terus terang, efektivitas tempur para tahanan ini tidak lemah. Setidaknya mereka masih orang-orang pemberani. Beberapa dari mereka bahkan pernah membunuh orang sebelumnya, atau mereka adalah tentara dari 6 negara sebelumnya. Mereka memiliki keterampilan kungfu. Selama mereka terlatih, mereka dapat mengerahkan efektivitas tempur mereka di medan perang. Namun, jika mereka gagal menjinakkan orang-orang ini, maka usaha mereka tidak hanya tidak akan efektif, tetapi mereka bahkan mungkin berbalik melawan mereka. Semua ini terkait erat dengan situasi medan perang. Jika pertempuran dimenangkan, para tahanan ini secara alami akan dibebaskan, dan pengadilan akan merasa lega. Tetapi bagaimana jika pertempuran itu kalah? Jika pasukan Qin dikalahkan, para tahanan ini mungkin akan memanfaatkan api, dan terus menjadi bandit. Oleh karena itu, Ye Shikai telah menghadapi kentang panas. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para perampok ini adalah musuh kita kemarin. Seorang prajurit bertanya dengan cemas. Tampaknya kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan oleh Ye Shikai sendiri, tetapi juga oleh beberapa prajurit di bawah komandonya. Mungkin situasi ini dapat dianggap tidak masuk akal sekarang, tetapi di dinasti Qin, ini semua adalah hal yang dibutuhkan Ye Shikai untuk memperluas wawasannya. Dalam istilah saat ini, para prajurit kriminal ini adalah pembuat onar. 1 jam kemudian, ini adalah tawanannya. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyerang lumbung padi kemarin. Saya melihat beberapa dari mereka yang tampaknya telah membunuh seseorang dan ditangkap. Ya, mereka adalah orang-orang yang akan diasingkan. Beberapa baris tahanan dihubungkan dengan belenggu dan dibawa ke sisi tempat ini. Penonton di sisi itu menunjuk ke arah mereka dan terus membicarakan mereka. Lepaskan belenggu mereka. Ye Shikai berkata dengan enteng, dan prajurit di sebelahnya segera melangkah maju untuk melepaskan belenggu. Penduduk desa di sebelahnya segera mundur, takut kalau penjahat yang nekat ini akan menyerbu. Ye Shikai melirik ke 40 atau 50 tahanan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang prajurit dinasti Qin, dia bisa mengetahui karakter masing-masing dari mereka dari mata mereka, dan bahkan tahu siapa yang putus asa dan mana yang tidak cukup kuat. Sederhana saja. Para penjahat nekat ini semuanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Adapun para perampok tadi malam, mereka lebih merupakan orang yang tidak sengaja. Mereka ingin mengandalkan jumlah mereka yang banyak untuk menyerang lumbung padi. Sebagian besar, mereka dihasut oleh mata-mata serigala yang telah menyusup. Kebanyakan dari mereka tampak garang tetapi berhati penakut. Jika mereka melihat situasinya tidak tepat, mereka akan segera menyerah. Lihatlah tangan orang-orang yang kejam itu, banyak dari mereka yang kapalan. Jika mereka tidak bekerja di ladang, mereka pasti orang-orang yang sering memegang pisau dan pedang. Mereka kemungkinan besar adalah tentara dari 6 negara yang telah bertugas sebagai pekerja rodi setelah kekalahan itu. Setelah diselidiki, ternyata kejadian semalam dilakukan oleh mata-mata dari suku serigala. Dia menyelinap ke benteng gunung dan menghasutmu untuk menyerang persediaan makanan, sehingga pemerintah bisa memberimu kesempatan. Aku hanya bekerja untukmu, kau mengatakannya dengan sangat baik. Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan perkataannya, seseorang di antara hadirin berkata dengan tidak sabar. Setelah mendengar ini, semua orang juga menertawakan Ye Shikai dengan nada meremehkan. Apakah kamu sudah bosan hidup? Beraninya kamu bersikap kasar kepada kapten. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Seorang prajurit mengeluarkan pedang dan menaruhnya di leher pria itu. Letakkan pedangmu. Ye Shikai sama sekali tidak merasa terganggu. Dia berjalan perlahan ke depan pria itu. Bahkan dengan pedang tajam di tenggorokannya, tidak ada rasa takut di wajahnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ye Shikai dengan jelas melihat bahwa tahanan lain di sekitar pria ini mulai mengerutkan kening, seolah-olah mereka takut darah akan memercik ke mereka, tetapi pria ini sama sekali tidak takut ketika menghadapi situasi hidup dan mati. Tanganmu banyak kapalan, dan kapalan itu terkonsentrasi di beberapa tempat. Kau pasti pernah menjadi sersan sebelumnya. Ye Shikai berkata dengan ringan, tetapi pria itu memalingkan mukanya dan tidak menjawab. Bolehkah saya tahu nama Anda? Gudang penuh. Nama yang bagus. Mencang, lumbung padi penuh. Jika lumbung padi penuh, dunia akan damai. Gumam Ye Shikai. Anda tampaknya tidak yakin. Apakah ada alasannya? Dulu aku adalah seorang prajurit. Membela negara adalah tugasku. Dulu aku adalah seorang prajurit negara Wei. Setelah negara Wei dihancurkan oleh negara Qin, aku dijebloskan ke penjara. Aku tidak mengerti mengapa aku melakukan hal-hal yang jelas-jelas adil, tetapi akhirnya aku menjadi seperti ini. Semua ini berkat negara Qin. Teriak Mancang dengan keras. Kamu berasal dari Wei. Jadi kamu penduduk lokal di sini. Tepat. Bagaimana jika suku serigala menerobos tembok besar dan menyerang Kabupaten Hanoi besok? Apa yang akan kamu pilih? Tanya Ye Shikai balik. Tentu saja,
kita harus mengangkat senjata dan melindungi saudara senegara kita. Kalau begitu, sekarang kau harus ikut aku ke garis depan tembok besar. Beranikah kau? Aku tidak akan pernah bekerja untuk negara Qin. Kau bersikap sangat adil sekarang, tapi itu hanya omong kosong. Kau ingin menipu kami agar bekerja untukmu. Kata Mancang dingin. Wei telah hancur, dan semua orang Wei adalah rakyat Qin. Jika aku melepaskanmu sekarang, apakah kau akan pergi dan membunuh orang-orang senegaramu? Omong kosongmu saja. Jika kau melepaskanku, aku akan segera mengangkat pedangku dan pergi ke garis depan, tetapi aku tidak akan pernah bergabung dengan pasukan Qin. Mancang membalas, kenapa, jika kau punya nyali, biarkan aku pergi saja. Aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi dengan kondisimu saat ini, pergi ke garis depan hanya akan berarti kau akan mati, dan itu tidak akan ada gunanya. Ye Shikai mencibir, berbalik dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Tiba-tiba, Mancang meraung, membuat para tahanan lainnya takut jatuh ke tanah. Beberapa prajurit memegang tombak mereka, khawatir Mancang akan tiba-tiba menyerbu dan menyerang Ye Shikai. Mengapa kamu mengatakan aku tidak mempunyai kemampuan? Aku bertaruh bahwa jika kau melawanku 1 lawan 1, kau akan jatuh ke tanah dalam 10 gerakan. Kau percaya? Ye Shikai tiba-tiba berbalik dan menunjuk wajahnya dengan jarinya dan berteriak. Bagaimana jika saya menang? Aku meminta Sersan untuk melepaskanmu. Kau bebas pergi kemanapun yang kau mau. Aku bahkan bisa memberimu perak dan senjata. Namun, jika kau kalah, kau harus mematuhiku. Beranikah kau bertaruh? Baiklah, aku setuju. Mancang menyetujui tanpa ragu sedikit pun. Seseorang, berikan dia senjata. Kapten, orang ini adalah pembunuh yang serius. Jika kami menyakitimu, kami tidak akan bisa menjelaskannya. Sersan di sampingnya cukup khawatir dan buru-buru mencoba membujuknya. Tidak masalah. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan bersalah bahkan jika dia membunuhku di tempat hari ini. Ye Shikai melambaikan tangannya, mengeluarkan pedang perunggu dan berjalan ke tengah ruang terbuka. Biarkan dia memilih senjata. Ye Shikai memberi isyarat kepada para prajurit untuk mengeluarkan senjata mereka, termasuk tombak, pedang panjang, dan pedang perunggu. Ya, meskipun beberapa prajurit ragu-ragu, mereka tidak berani menentang perintah Ye Shikai. Kau memegang pedang, tapi aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku juga memegang pedang. Ekspresi Mancang sedikit mereda, seolah-olah dia mengagumi keberanian Ye Shikai yang terus terang. Siapapun yang berani menantang duel, tidak peduli dari negara mana dia berasal, setidaknya adalah seorang pejuang. Bab 1347. Ayo, aku akan memberimu 3 gerakan terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Mancang memegang pedang dan tidak langsung menyerbu, tetapi perlahan mendekati Ye Shikai, tampak sangat waspada. Sebenarnya, ada 2 tipe orang yang berani menantang secara langsung. Tipe pertama adalah orang yang cukup sombong yang tidak takut pada apapun. Mereka mengandalkan seni bela diri mereka untuk membenci kekuatan lawan, atau bahkan membencinya. Tipe kedua adalah orang-orang yang sabar. Setelah menganalisis kekuatan lawan, mereka setidaknya 70% yakin bahwa mereka dapat mengalahkan lawan, sehingga mereka memiliki keberanian untuk mengusulkan duel. Tetapi kedua tipe orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu, kekuatan mereka sendiri tidak buruk. Jika dia seorang, bodoh, dan memiliki sedikit pengetahuan diri, dia tidak akan memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk menantang. Karena Ye Shikai berani menantang sendirian, dia mungkin punya beberapa keterampilan. Namun, Mancang tidak tahu apakah dia termasuk tipe pertama atau tipe kedua. Tiba-tiba, Mancang menemukan kesempatan dan menusukkan pedangnya dengan ganas. Ye Shikai memegang pedang secara terbalik dan menggunakan badan pedang untuk menangkis ujung pedang. Kemudian dia menamparkan pedangnya dan mengenai pergelangan tangan Mancang. Wah, kaptennya jago banget bela diri. Ye Shikai masih menahan diri. Pedang yang menghantam pergelangan tangannya seperti lempengan besi yang menghantam daging. Meskipun sakit, tidak apa-apa. Jika Ye Shikai menggunakan bilah pedang, dia akan kehilangan tangannya. Datang lagi. Ye Shikai melanjutkan. Kedua pria itu bertarung dengan pedang selama beberapa ronde. Ye Shikai menemukan kesempatan yang tepat dan meninju dengan tinju pemecah udara. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan internal, kekuatan tinju pemecah udara tidak boleh diremehkan. Dia meninju lagi dan mengenai dada Mancang, memaksanya mundur beberapa langkah. Sebelum Mancang bisa bereaksi, pedang Ye Shikai sudah ada di depannya. Aku kalah. Mancang melepaskannya dan pedang perunggu itu jatuh ke tanah. Nah, apakah kamu sudah yakin sekarang? Baiklah. Mancang mengatupkan kedua tangannya dan berkata, kalau saja tadi kamu tidak menunjukkan belas kasihan, tanganku sudah lama hilang. Aku menyelamatkan tanganmu karena kau masih menggunakannya untuk bertarung. Ye Shikai berkata dengan tenang, aku melihat bahwa kau sangat ahli dalam seni bela diri, memiliki kekuatan lengan yang hebat, dan tidak mudah marah saat bertarung dengan orang lain.
Kau bukan prajurit Wei biasa. Kurasa kau harus. Saya seorang Wei Wuzu. Benar saja, seperti yang kuduga. Ye Shikai mengangguk. Wei Wuzu adalah pasukan elit negara Wei dengan kriteria seleksi yang ketat. Oleh karena itu, setiap Wei Wuzu adalah prajurit muda dengan kekuatan lengan dan kekuatan fisik yang sangat baik, serta diperlengkapi dengan baik dan terlatih dengan baik. Mereka telah mengalahkan banyak lawan di tengah periode negara-negara berperang dan bahkan menimbulkan kerusakan berat pada pasukan Qin. Dan setiap Wei Wuzu juga diberi hadiah yang murah hati. Seluruh keluarga tidak perlu membayar kerja rodi atau sewa, dan mereka memiliki tempat tinggal, lahan pertanian untuk diolah, perlakuan yang baik, dan tentu saja moral dan antusiasme yang tinggi. Ditambah dengan disiplin yang ketat, Wei Wuzu pada masa puncaknya jelas merupakan pasukan kuat yang menimbulkan ketakutan di dunia. Sangat disayangkan bahwa pada periode akhir negara Wei, wilayahnya menyusut, kekuatan nasional dan sumber daya keuangan menurun, dan para prajurit veteran Wei Wuzu kelelahan dalam pertempuran dan kehilangan jiwa mereka. Mereka bukan lagi pasukan pemenang. Sejak jatuhnya negara Wei, saya dipaksa melakukan kerja rodi dan hidup seperti mayat berjalan. Sekarang aku memberimu dua pilihan. 1. Pergi dari sini dan terus hidup sebagai mayat hidup, atau pergi ke garis depan sendirian dan mati di bawah pisau suku serigala. Pilihan lainnya, bergabunglah denganku, angkat senjata dan lawan suku serigala, lindungi para tetua dan penduduk desa di sini, dan perjuangkan prestasi dan gelar militer untuk dirimu sendiri. Jangan katakan apapun. Aku kalah, jadi aku rela menerima kekalahan. Kurasa kau juga seorang pahlawan. Mengikutimu dapat membantuku mewujudkan ambisiku. Mancang berlutut dengan satu lutut di tanah, menggenggam tangannya dan berkata, aku punya beberapa saudara di sini, sama sepertiku. Mereka dulunya adalah Wei Wuzu dan memiliki banyak keterampilan. Aku harap Kapten dapat mengesampingkan dendam masa lalu dan memberi kita kesempatan. Tentu saja, Ye Shikai sangat gembira. Ternyata orang-orang ini mengenal Mancang. Itu hebat. Wei Wuzu telah menerima pelatihan profesional, bahkan lebih baik daripada garnisun daerah tentara Qin. Ye Shikai bahkan tidak perlu melatih mereka lagi. Selain itu, kualitas fisik dan psikologis mereka sangat baik. Itu seperti mengambil pasukan tempur yang sudah jadi. Yang terpenting adalah Ye Shikai khawatir bahwa dia tidak akan dapat menjinakkan tentara kriminal ini, tetapi hanya dengan menaklukkan Mancang, dia membuat orang-orang ini sepenuhnya patuh. Itu hanya membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, aku serahkan hidup Mancang dan saudara-saudaraku padamu, Sang Kapten. Aku tidak meminta imbalan apapun, asalkan kita bisa dibebaskan dari kerja rodi. Itu tidak masalah. Dengan cara ini, masalah para pembuat onar di antara para prajurit narapidana ini telah terpecahkan. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka semua adalah perampok dari tadi malam. Mereka masih penakut dan pengecut. Dalam waktu singkat, Ye Shikai tidak dapat membuat mereka menjadi prajurit yang tidak takut hidup dan mati, tetapi setidaknya dia dapat membuat mereka mematuhi perintah. Untungnya, Han Hao juga mengalokasikan banyak peralatan untuk Sang Guanjian, termasuk baju besi, busur bagus, dan pedang tajam, yang lebih dari cukup untuk melengkapi para prajurit kriminal ini. Mancang, kamu sudah kenal dengan saudara-saudaramu, jadi aku promosikan kamu ke posisi kepala suku sekarang. Saudara-saudaramu yang asli masih di bawah komandomu. Terima kasih, Ketua. Oh tidak. Pada saat ini, He Linghan dan beberapa tetua desa berlari dan datang di depan Ye Shikai. Linger, apa yang terjadi? Jangan cemas dan ceritakan padaku perlahan. Petugas gudang dari daerah ingin mengumpulkan banyak gandum, tetapi ketiga tetua menolak. Kedua belah pihak berdebat di lumbung padi, kata He Linghan tergesa-gesa. Banyak, berapa tepatnya? Ye Shikai bertanya cepat. Saya pun tidak tahu. Baiklah, mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Semua orang berkumpul dan ikuti aku. Ye Shikai menunggangi kuda perangnya dan membawa anak buahnya ke lumbung padi. Benar saja, dari kejauhan, dia melihat dua pihak sedang berdebat. Apa yang terjadi? Ye Shikai turun dari kuda dan memimpin anak buahnya ke tengah kerumunan. Kapten Ye, Anda datang tepat waktu. Seorang pria datang dan berkata, saya seorang pegawai gudang dari Kabupaten Heyang. Saya bertugas mengumpulkan makanan dan pakan ternak untuk garis depan di desa, tetapi saya mengalami sedikit masalah. Berapa banyak makanan dan pakan ternak yang ingin kamu kumpulkan? 1.500 koku. Ketika Ye Shikai mendengar jawaban petugas gudang, hatinya bergetar. Tidak heran ketiga tetua tidak setuju. 1.500 dan ini tidak cukup untuk satu atau dua kali makan. Bagi desa Sangsui, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai angka astronomi. Bahkan jika biji-bijian dari panen musim gugur ditambahkan, desa Sangsui hanya memiliki lebih dari 2.000 dan biji-bijian dalam stok. Jika 1.500 dan diambil sekaligus, bahkan jika setiap rumah tangga masih memiliki sisa makanan, biji-bijian yang tersisa paling lama hanya akan bertahan hingga panen musim gugur berikutnya. Selain itu, mereka harus hidup hemat.
Tidak heran ketiga tetua di desa akan keberatan. Tuan, mengapa Anda butuh begitu banyak makanan? Kabupaten Hanoi berjarak ribuan mil dari garis depan, dan kehilangan makanan di jalan sangat besar, jadi jumlah yang perlu kami kumpulkan tidaklah sedikit. Saya harap Kapten Ye akan memaafkan kami. Bab 1348. Pada zaman dahulu, tidak ada truk, dan bahkan ternak pun langka. Makanan hanya dapat diangkut dengan kereta kuda. Jika tidak ada cukup kuda, makanan hanya dapat diangkut dengan tenaga manusia. Jarak 1.500 mil, 1.500 dan makanan, ditambah makanan yang dikumpulkan dari beberapa desa lain, akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus orang untuk mengangkutnya. Pada saat mereka mencapai tembok besar, saya khawatir kurang dari 40% makanan akan tersisa, atau bahkan kurang. Namun, bagi desa Sangsui, jumlah biji-bijian terlalu banyak, bahkan setara dengan biji-bijian yang dipanen di musim gugur. Jadi, musim dingin ini, mereka hanya bisa mengandalkan biji-bijian asli untuk bertahan hidup. Yesike bahkan berpikir bahwa setelah kehilangan makanan, banyak orang akan menjadi bandit. Tuan Kepala Gudang, jumlah ini terlalu banyak. Desa Sangsui tidak mampu membelinya. Yesike tentu saja memilih untuk berdiri di pihak desa Sangsui. Dari sudut pandang pribadi, penduduk desa Sangsui membantunya di masa krisisnya, belum lagi ada Pak Tua He dan He Linghan di sini. Dari sudut pandang yang lebih luas, jika tidak ada cukup makanan, lebih banyak orang akan menjadi perampok, dan pada saat itu lebih banyak lagi tentara yang tidak berguna. Sebagai tetua ketiga desa Sangsui, aku harus memikirkan 1.000 orang ini. Apa yang harus kita lakukan jika begitu banyak makanan diambil? Tetua ketiga juga mengetuk-ngetukkan kruknya dengan cemas. Kapten Ye, tiga tetua, kalian membuat keadaan menjadi sulit bagiku. Petugas gudang juga menunjukkan ekspresi malu. Jumlah ini juga ditetapkan oleh atasan saya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebagaimana mestinya. Sejujurnya, jika saya gagal menyelesaikannya, saya akan dihukum berat menurut hukum Qin. Tolong jangan mempersulit saya. Petugas gudang juga berada dalam posisi yang sulit. Meskipun ia bertanggung jawab atas pengelolaan inventaris daerah, termasuk pengumpulan pajak di berbagai kota, jumlah ini ditetapkan oleh hakim daerah. Lebih jauh, jumlah di daerah juga ditetapkan oleh gubernur daerah. Tolong jangan membuat hal-hal menjadi sulit bagiku. Ini, tetua ketiga dalam dilema. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti hukum Qin? Jika jumlahnya tidak dapat dipenuhi, banyak orang akan dihukum. Jika itu memengaruhi perang di garis depan, hukumannya akan lebih berat. Lupakan saja, berikan saja padanya. Kau bawa beberapa pemuda untuk membantu pegawai gudang memuat gandum. Kata ketiga tetua itu kepada para pemuda yang sedang protes. Tetua ketiga, ini, jangan bicara lagi. Ketiga tetua melambaikan tangan, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bicara lagi. Ini juga demi perang. Jika kita menang, kita tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan. Penatua ketiga, mengapa aku tidak pergi dan berbicara dengan Tuan Han? Mungkin masih ada ruang untuk kompromi mengenai masalah jumlah. Kata Yesike. Tuan Ye, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena bersedia membela desa. Namun, akan sia-sia jika Anda pergi. Selain itu, Anda akan segera berangkat dan bahkan mungkin akan pergi ke garis depan untuk bertempur. Tanpa makanan ini, Anda akan mengalami kesulitan. Ada banyak anak muda dari desa Sangsui di tim. Jika kita menghemat uang, Anda dapat memiliki lebih banyak makanan di garis depan. Ada apa? Kamu terlihat sangat tertekan. Apa ada yang salah? Sangguan Jian datang ke sini dengan menunggang kuda di tepi sungai dan kebetulan melihat Yesike duduk di sini memancing. Bukan seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Saya pernah mendengar tentang pengumpulan padi di daerah itu. Sebenarnya, bukan hanya desa Sangsui, hampir semua desa di daerah Henei juga demikian. Jumlah prajurit dan korps yang berbaris sangat banyak. Dari ratusan ribu dan biji-bijian, tidak banyak yang benar-benar dapat mencapai garis depan. Sangguan Jian juga memiliki ekspresi serius. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Dinasti Qin tidak seperti zaman modern. Satu orang dan sebuah truk besar dapat mengirimkan lebih dari 10 ton biji-bijian dalam 2 hari. Pada saat itu, semakin banyak biji-bijian yang dikawal, semakin banyak personel pengawal, semakin lama perjalanan, dan semakin banyak kerugian di sepanjang jalan. Selain itu, begitu banyak korps juga membutuhkan makanan dalam perjalanan kembali. Oleh karena itu, dinasti Qin harus membangun Cidao, sebagian untuk menghemat waktu perjalanan, sehingga persediaan dapat diangkut dengan lebih efisien. Pak Tua Ye, aku mengerti perasaanmu. Aku sudah menerima kabar. Apa kau ingin mendengarnya? Sangguan Jian menepuk bahunya dan menghiburnya. Katakan saja jika kau mau. Pertempuran ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah pertempuran besar dan perang yang berlarut-larut. Itulah sebabnya kantor gubernur daerah mengumpulkan begitu banyak gandum kali ini. Perbatasan. Saya khawatir kita harus menempatkan pasukan untuk waktu yang lama. Jadi,
Kita mungkin tidak akan kembali ke desa Sangsui untuk waktu yang lama, kan? Ye Shikei bertanya balik. Seharusnya begitu. Aku sudah menjadi tentara selama beberapa tahun, tetapi aku belum pernah mengalami pertempuran sebesar itu. Kau baru berada di sini selama belasan hari dan sudah mengalaminya. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan untukmu. Sang Guan Jian menghela napas. Jika Ye Shikei datang belasan hari kemudian, dia mungkin tidak akan mengalami perang sebesar itu. Tetapi karena Tuhan membiarkan Ye Shikei menghadapi pertempuran ini, mungkin. Ini adalah takdir. Kapan kita berangkat? Ye Shikei bertanya tiba-tiba. Makanan dan pakan ternak telah dikumpulkan di daerah ini. Besok pagi, kita akan berangkat bersama dengan para pengawal. Sang Guan Jian tampaknya telah menebak pikiran Ye Shikei dan menunjuk ke arah desa Sangsui. Kamu masih punya waktu. Pergilah dan ucapkan selamat tinggal pada Nona He malam ini. Aku bisa melihat bahwa dia sangat peduli padamu, dan kamu juga peduli padanya. Malam, kalian kembalilah ke barak terlebih dahulu. Jika ada anak muda dari desa Sangsui di antara kalian, kalian bisa pulang dan berpamitan kepada orang tua, istri, dan anak-anak kalian. Kali ini kita akan pergi ke garis depan dan akan butuh waktu lama bagi kita untuk kembali. Ye Shikei tidak berbohong kepada para prajuritnya. Perang berubah dengan cepat. Dia tidak tahu kapan mereka akan bisa kembali atau berapa banyak orang yang bisa kembali. Dia juga tidak ingin mengarang kebohongan untuk menstabilkan moral pasukan. Setiap pemuda adalah harapan orang tuanya. Dia tidak ingin melihat begitu banyak orang kecewa. Ya, Mancang, serahkan prajurit lainnya padamu. Kita akan berangkat besok, jadi jangan membuat masalah. Ye Shikei mengingatkan. Jangan khawatir, Kapten. Dalam hal disiplin yang ketat, Wei Wusu kita tidak lebih buruk. Mancang mengangguk. Ye Shikei sangat lega dengan Mancang. Meskipun dia adalah seorang prajurit narapidana yang baru saja bergabung dengan tentara, dia adalah pria yang ambisius. Selain itu, Ye Shikei menggunakan kebaikan dan kekerasan padanya, jadi tidak akan ada yang salah. Hari mulai gelap, dan dia harus bergegas ke rumah Paman He. Tuan Ye ada di sini. Anda belum makan, kan? Cepat masuk. Tuan He, Anda terlalu sopan. Hari ini, petugas gudang datang untuk mengambil gandum. Saya orang yang rendah hati dan kata-kata saya tidak berpengaruh. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Ye, apa yang Anda bicarakan? Ini bukan urusan Anda. Lagi pula, kami tidak pernah menyalahkan Anda. Andalah yang bersedia berbicara untuk kami. Kami harus berterima kasih kepada Anda. Orang tua, perang ini mungkin akan berlangsung lama. Aku memberi Linger sejumlah uang terakhir kali. Kau harus pergi ke daerah untuk membeli makanan. Makanan itu bisa digunakan untuk keadaan darurat jika diperlukan. Bab 1349. Tuan Ye, saya menghargai kebaikan Anda. 10 tael emas dapat membeli banyak makanan, tetapi Linger dan saya sering diurus oleh penduduk desa. Bagaimana kami dapat menyimpan semua makanan? Saya khawatir jika saat kritis benar-benar tiba, makanan ini hanya akan menjadi setetes air di lautan bagi seluruh desa. Pak Tua He terus mendesah. 10 tael emas memang merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi keluarga biasa, tetapi jika kami membeli makanan untuk seluruh desa, saya khawatir akan sulit untuk makan beberapa kali. Singkatnya, aku akan segera kembali setelah perang berakhir. Paman He, tolong jaga dirimu baik-baik. Ye Shikei mengangguk dan membungkuk sedikit. Saat makan malam, Ye Shikei masih makan di rumah Paman He. Di era yang tidak dikenal ini, keluarga Paman He adalah kerabatnya. He Linghan dan Ye Shikei duduk bersama, dan keduanya tampak sedikit gugup. Mungkin Sang Guan Jian benar, He Linghan tampaknya memiliki perasaan terhadap Ye Shikei, tetapi era ini jauh dari keterbukaan seperti era modern, dan He Linghan tidak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ye Shikei belum lama mengenal keluarga Paman He, jadi tentu saja dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Selain itu, dia memberitahu He Linghan rahasianya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan beruntung jika dia tidak terkejut. Tuan Ye, ini yang saya buat untuk Anda. Setelah makan malam, He Linghan mengeluarkan sepotong baju zirah dari kamar dan menyerahkannya kepada Ye Shikei. Baju zirah itu terbuat dari bulu halus di bagian dalam dan bulu binatang buas yang tebal di bagian luar. Rasanya halus dan tebal, dan tampak sangat hangat. Dingin sekali di Yandu. Panen musim gugur baru saja berlalu. Saat Anda tiba di sana, itu akan menjadi musim dingin. Baju zirahnya dingin dan pasti akan menyebabkan radang dingin. Saya membuat baju zirah ini dalam semalam. Silakan coba untuk melihat apakah cocok untuk Anda. Ye Shikei sangat tersentuh setelah mendengar ini. Semua perasaan terdalamnya ada pada baju zirah ini. Baiklah, terima kasih. Ye Shikei mengangguk sedikit. Dia tidak menolak. Baju zirah ini melambangkan cinta He Linghan. Ye Shikei mencobanya dan merasa baju zirah itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Baju zirah itu pas untuknya.
Jika dia mengenakannya ke Yandu, dia tidak akan takut kedinginan. Asalkan pas. Melihat Ye-Shike merasa puas, He Linghan pun tersenyum penuh pengertian. Ye-Shike menyentuh bagian luar baju Zira itu dan tampaknya ada beberapa kantong dan bahkan kancing di atasnya. Ini. Dalam gambar yang ditunjukkan Tuan Ye beberapa hari yang lalu, saya melihat bahwa pakaian semua orang memiliki kantong seperti ini di bagian luar. Saya pikir pakaian di era Tuan Ye seharusnya seperti ini, jadi saya menjahit 2 kantong secara khusus. He Linghan menjelaskan dengan suara rendah. Jadi begitulah. Ye-Shike benar-benar tidak menyangka bahwa He Linghan begitu teliti sehingga dia bahkan memperhatikan hal ini. Tidak heran Ye-Shike merasa bahwa baju besi ini memiliki gaya modern. Tuan Ye bukan dari generasi kita, jadi apakah dia harus terlibat dalam perang ini? He Linghan tampak khawatir. Dia masih tidak ingin Ye-Shike pergi ke garis depan untuk bertarung. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan kembali dengan selamat? Linger, sebenarnya aku belum menemukan cara untuk kembali. Dengan statusku saat ini, aku tidak bisa berhubungan dengan para ahli di bidang ini. Terus terang saja, mungkin aku tidak akan bisa kembali dalam kehidupan ini. Ye-Shike tidak pesimis. Ini adalah situasi objektif saat ini. Aku ingat Jiqian pernah berkata bahwa sudah ada praktisi di dinasti Qin, dan skala serta kemampuan mereka lebih besar dan lebih kuat daripada yang ada di zaman modern. Tentu saja, praktisi hanya merupakan sebagian kecil dari semua orang. Orang biasa seperti Tuan He tidak akan pernah berhubungan dengan praktisi. Lebih realistisnya, jika Ye-Shike hanya warga biasa, dia tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali bahkan jika dia mencarinya sepanjang hidupnya, dan dia bahkan akan dianggap sebagai orang gila. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik di medan perang. Aku punya hal lain yang harus kulakukan besok, jadi aku tidak akan mengantarmu. Jejak kekecewaan melintas di mata He Linghan, dan dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Ye-Shike memperhatikan punggung He Linghan saat dia pergi, dan tanpa berkata apa-apa, dia perlahan meninggalkan rumah Tuan He. Namun, dia tidak tahu bahwa punggungnya perlahan menghilang dari pandangan He Linghan saat dia berjalan pergi. Hari berikutnya, Ye-Shike bangun pagi-pagi sekali. Sebenarnya, karena situasinya mendesak, semua pasukan sudah mulai berkumpul menuju kota kabupaten saat hari masih subuh, dan para pekerja kasar harus tiba tepat waktu. Kabupaten Heyang memiliki total 20.000 hingga 30.000 si gandum dan makanan ternak yang harus diangkut ke garis depan. Ye-Shike membuat perkiraan kasar dan jumlahnya sekitar 800 hingga 900 ton. Di era ketika tidak ada alat transportasi, gandum ini membutuhkan banyak pekerja kasar untuk diangkut. Kau mengenakan pakaian yang cukup tebal. Nona He pasti telah menyiapkannya untukmu. Sangguan Jian melihat baju besi di tubuh Ye-Shike. Ia mengenakan baju besi-besi di bagian dalam dan baju besi bulu tebal di bagian luar. Sepertinya ia mengenakan bulu di bagian luar. Lapisan bulu yang tebal itu tampak sangat hangat, membuat para prajurit di sebelahnya merasa iri. Tentu saja. Apakah menurutmu aku yang melakukannya? Ye-Shike tidak menyangkalnya. Keduanya bercanda sebentar. Sangguan Jian sekarang menjadi jenderal dengan 2 kepala desa, Ye-Shike dan Li Ji. Dia khawatir Ye-Shike mungkin tidak dapat mengelola begitu banyak tahanan dengan baik, tetapi hari ini dia mendapati bahwa dia terlalu khawatir. Para tahanan ini tidak terlihat seperti tahanan biasa, tetapi lebih seperti sekelompok veteran. Postur berjalan dengan senjata juga sangat standar. Sangguan Jian melirik Mancang, yang berjalan di depan. Dia tampak seperti pria besar dan kuat di antara kerumunan dengan wajah yang garang. Kali ini, ada lebih dari 10.000 korps yang bertugas mengawal makanan dan peralatan militer, dan 5.000 tentara yang menemani kita. Sasaran kita adalah kota Yandu. Setelah sampai di sana, kita akan menata ulang dan kemudian pergi ke garis depan tembok besar. Sangguan Jian menjelaskan, sambil melihat ke desa Sang Sui di belakangnya. Kamu juga harus melihat-lihat. Jika kita bisa kembali, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun lagi. Ye-Shike tidak akan menyadari bahwa di antara banyak penduduk desa yang datang untuk mengantarnya, He Linghan diam-diam menatapnya. Kabupaten Heyang. Tuan Han adalah perwira garnisun daerah itu, dan dia hanya memiliki 500 prajurit. Dari mana daerah itu berasal dengan 5.000 prajurit? Ketika dia tiba di daerah itu, Ye-Shike cukup terkejut. Sejak datang ke Qin, dia belum pernah melihat pasukan sebanyak itu. Tentu saja kau tidak mengerti. Jika tidak ada perang, para prajurit ini akan kembali bertani dan menyimpan makanan serta rumput. Sekarang setelah perang dimulai, mereka tentu akan dipanggil kembali untuk bergabung dengan tentara. Tidak mengherankan jika memiliki begitu banyak prajurit. Lagi pula, Tuan Han bukan lagi pemimpin 500 orang. Dia adalah pemimpin 1.000 orang, yaitu kapten 1.000 orang. Begitu. Ye-Shike mengangguk sebagai jawaban. Ada banyak prajurit yang hadir, dan mereka semua berkumpul dari berbagai kota dan desa. Han Hao memimpin pasukan di atas panggung. Sangguan, kamu terlihat sedikit khawatir.
Ye melihat ekspresi serius di wajah Sang Guanjian, seolah-olah dia sedang gugup akan sesuatu. Tahun ini kami benar-benar terburu-buru. Jika keadaan normal, bahkan jika kami harus mengumpulkan pasukan, kami seharusnya berlatih di daerah selama setengah bulan untuk membiasakan diri dengan formasi militer. Namun kali ini, waktunya terlalu sempit dan kami harus segera berangkat. Bab 1350. Berkumpul dengan tergesa-gesa dan pergi berperang dengan cara yang berantakan adalah hal yang tabu di militer. 5.000 orang ini terdiri dari pasukan kecil, yang dibawa oleh ratusan jenderal dan kepala desa dari puluhan desa. Beberapa desa relatif kaya dan dapat membeli beberapa baju zirah dan senjata, tetapi beberapa desa relatif miskin. Banyak prajurit bahkan tidak memiliki baju zirah kain. Pasukan yang berkumpul dengan tergesa-gesa seperti itu, tanpa pelatihan, mungkin sulit untuk memiliki efektivitas tempur. Apakah Han Hao tidak tahu kebenaran ini? Benarkah seperti yang dikatakan Sang Guanjian, bahwa perang telah mencapai situasi yang mendesak? Namun setidaknya ada satu hal yang baik. Misi pertama mereka kali ini adalah mengawal makanan dan senjata ke Yandu. Setidaknya mereka memiliki makanan untuk dimakan dan senjata untuk digunakan. Jalan menuju Yanjing juga berada di dalam wilayah dinasti Qin. Para bandit tidak akan memiliki keberanian dan kekuatan untuk menyerang secara diam-diam tim makanan dan senjata yang dikawal oleh 5.000 tentara Qin, jadi mereka relatif aman di sepanjang jalan. Ye menemukan tempat dan memberi makan rumput kepada kuda perang itu dan mengisi ulang airnya. Lingkungan tidak akan begitu nyaman selama perjalanan selanjutnya. Saudara Sangguan, Saudara Ye, sudah lama kita tidak bertemu. Sementara pasukan sedang beristirahat, Han Hao berjalan ke arah mereka berdua. Tuan Han, saya baru saja memberikan instruksi kepada para prajurit dan tidak sempat mencari Anda. Sang Guanjian turun dari kudanya dan membungkuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wajar saja jika kita sibuk dengan berbagai hal yang harus dilakukan saat kita akan berangkat. Aku juga sama. Aku sibuk dengan persiapan keberangkatan pasukan dan tidak tidur sepanjang malam. Han Hao mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Tuan Han, apakah pertempuran ini begitu mendesak? Bukankah kita punya waktu setengah bulan untuk berlatih? Ye bertanya balik. Hei, Saudara Ye, Anda benar sekali. Jika para petinggi tidak terburu-buru, mengapa saya harus begitu sibuk beberapa hari terakhir ini? Karena situasinya mendesak, saya terpaksa melakukan tindakan nekat ini. Jika saya tidak mengumpulkan pasukan dan maju tepat waktu, dan tidak mendapatkan informasi intelijen militer di garis depan, saya akan kehilangan akal. Setelah mendengar perkataan Han Hao, Ye akhirnya mengerti bahwa bukan Han Hao yang tidak mengerti tabu strategi militer, melainkan ia dipaksa untuk mengerti hal itu atas perintah. Pasukan yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa itu belum dilatih, dikoordinasikan, atau dikerahkan dalam pertempuran. Kami masih membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, kita berangkat sore ini. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Biasanya, aku hanya memiliki beberapa ratus orang di bawah komandoku, tetapi sekarang aku telah mengumpulkan tim yang terdiri dari 5.000 orang. Ini benar-benar menyita waktuku. Han Hao tersenyum pahit dan berbalik untuk meninggalkan kamp. Gawat, Kapten. Mancang sedang berkelahi dengan yang lain di Departemen Persenjataan. Pada saat itu, seorang sersan berlari menghampiri dan melapor kepada mereka berdua dengan napas terengah-engah. Apa yang terjadi? Wajah Sang Guanjian berubah dan dia langsung bertanya. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ye terkejut. Mancang memiliki temperamen yang buruk, jadi dia harus memastikan tidak terjadi apa-apa. Departemen Persenjataan. Bagus sekali. Serang dengan cepat. Ratusan prajurit telah mengepung tempat itu, beruntunglah Sang Guanjian meminta Li Ji, kepala desa, untuk memimpin orang-orang guna membuka jalan, sehingga para prajurit yang mengepung bisa bubar. Ye berlari cepat. Ia memegang pisau di kedua tangannya, mengenakan pelindung dada, dengan luka di lengan dan punggungnya. Ada lebih dari selusin prajurit tergeletak di tanah, meratap. Kemarilah, tangkap dia. Pada saat itu, dari kejauhan datang segerombolan prajurit sambil memegang tombak tembaga dan tombak panjang berlari mengepung Mancang. Berhenti. Ye bergegas maju dengan pasukannya, dan kedua belah pihak tiba-tiba saling berhadapan. Sang Guanjian juga bergegas bersama pasukannya dan mengepung tim prajurit itu. Jenderal Sang Guanbai, Anda datang di waktu yang tepat. Orang ini menerobos masuk ke Departemen Persenjataan dan melukai para prajurit di sini. Dia harus dieksekusi sesuai hukum. Seorang perwira di Departemen Persenjataan tampaknya mengenali Sang Guanjian dan berjalan menghampirinya serta berkata dengan tegas. Bajingan, jelas merekalah yang tidak memberi kita baju zirah dan senjata, dan mereka menyebut kita tawanan. Teriak Mancang dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Ye menarik lengan Mancang, memberi isyarat padanya untuk tidak bersikap impulsif. Kapten, Jenderal Sang Guanbai, bawahanmu diperintahkan untuk datang ke sini untuk mengambil senjata dan baju zirah, tetapi orang ini tidak hanya menolak untuk memberikannya kepada kami, dia juga menghina kami.
Ketika aku menolak untuk pergi, mereka ingin mengusirku. Mancang buru-buru menjelaskan kepada Ye Shikai. Mengapa kalian tidak membagikan senjata? Ye Shikai berjalan perlahan ke arah para prajurit di Departemen Persenjataan dengan pedang panjang di tangannya. Dia menyapukan tatapan dinginnya ke semua orang, dan aura pembunuh membuat orang-orang bergidik. Bahkan Sang Guanjian merasa bahwa Ye Shikai tampaknya ingin menggunakan kekerasan. Tidak cukup persenjataan. Yang lain bisa mengambilnya, tapi lupakan saja para narapidana. Mereka adalah sekelompok penjahat. Seorang petugas dari Departemen Persenjataan tampaknya tidak mengenal Ye Shikai dan berjalan mendekat dengan sombong. Wah, siapa kamu? Baju zirah yang kamu pakai cukup bagus. Sambil berbicara, lelaki itu mengulurkan tangannya. Ye Shikai menendangnya dengan keras, mengenai dadanya. Ia terbang sejauh 3 atau 4 meter seperti layang-layang yang talinya putus, dan berhenti setelah menghantam ambang batu. Sebelum lelaki itu sempat berdiri, pedang Ye Shikai sudah jatuh, tetapi tentu saja dia tidak membunuhnya secara langsung. Pedang itu menusuk ambang batu di sisi kirinya, hanya beberapa inci dari kepalanya, dan ujung pedang itu menembus di antara batu-batu itu dengan bersih dan rapi. Tidak, jangan bunuh aku. Ye Shikai bertindak begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat melihat gerakannya dengan jelas. Pria yang tergeletak di tanah itu hampir secara naluriah memohon belas kasihan. Apa gunanya baju besi ini pada pengecut sepertimu? Ye Shikai mencibir dan menghunus pedangnya. Pria itu begitu takut hingga hampir pingsan. Cepat, berikan mereka baju zirahnya. Ya. Melihat pria itu bersikap bijaksana, Ye Shikai berbalik dan bersiap untuk pergi. Sialan, Kapten, orang-orang ini meremehkan orang lain. Biar aku saja yang mendisiplinkan mereka. Mancang tampak masih marah. Tidakkah menurutmu suara itu tidak cukup keras? Cepat kembali. Bahasa Indonesia. Bagaimana? Apakah semua baju zirah dan senjata sudah dikirim? Sore harinya, Ye Shikai sedang duduk di tenda sambil melihat dokumen. Setelah keributan di Departemen Persenjataan pada siang hari, mereka seharusnya patuh. Faktanya, para prajurit dari 6 negara di antara para prajurit kriminal masih sangat kuat. Kami baru saja melihat seorang Wei Wuzu di Mancang menjatuhkan lebih dari selusin prajurit Qin. Mengendalikan mereka seperti pedang tajam di tangan Anda, tetapi gagal mengendalikan mereka seperti pisau panjang yang tergantung di atas kepala Anda. Tentu saja, orang-orang ini ketakutan dengan Kapten, dan mereka segera mengirim senjata kami, dan jumlahnya cukup banyak. Kapten, Anda sekarang menjadi selebriti. Hari ini, banyak orang melihat Anda dan memuji Anda atas kehebatan Anda. Menurutmu ini hal yang baik? Kalau bukan karena persenjataan, aku tidak akan repot-repot bertarung dengan mereka. Tapi kali ini pelajaran bagi mereka. Saat kita berangkat, kita pasti harus berhadapan dengan orang-orang dari Departemen Persenjataan. Kurasa mereka tidak akan berani bertindak lancang seperti itu lain kali. Bersambung.